10 hari realisasi program makan bergizi gratis atau MBG sebanyak 40 siswa di Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah keracunan seusai menyantap makan bergizi gratis bermenu ayam tepung yang sebelumnya dimarinasi pada Kamis 16 Januari 2025. Masalah makan bergizi gratis. Nah, tentang program Presiden Prabowo yang jadi andalan ini, yang tak khawatirkan benar-benar terjadi. Yang beberapa bulan yang lalu Om Begawan sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa orang tua harus mengawal anak-anaknya ketika mendapatkan makan bergizi gratis. Terbukti sekarang. Di beberapa tempat terbukti ada keracunan makanan. Bukan di 1-2 sekolah saja loh, atau di 1-2 kota, atau bahkan kabupaten. Namun lebih, bahkan 2 mingguan ini lumayan banyak. Jauh lebih cilaka lagi, anak-anak bangsa yang terancam jiwanya gegara program pemerintah. Saya sudah ngomong kan beberapa bulan yang lalu. Sebelum disajikan ke anak-anak, diperiksa dulu. Kalau perlu gurunya makan dulu, jadi gurunya yang mulesek. Nah iya toh ini. Anak-anak bangsa yang terancam jiwanya gegara program pemerintah kok ya dipadankan dengan angka. Sebuah pernyataan kepala negara yang benar-benar sangat tragis menurut Om Begawan. Ini yang dipikir Pak Prabowo janjane apaan sih sebenarnya ini? Nyawa loh Pak ini Pak, nyawa anak-anak bangsa ini. Menyangkut keselamatan jiwa rakyat. Lho kok penak wae ngomong makan bergizi gratis berhasil 99,99%. Artinya 100% loh. Semua lancar berarti. Tidak ada masalah. Nah, menurut penjelasan dari BGN, penerima program sudah 3,4 juta di awal bulan Mei. Lalu dianggap hanya ada 200 siswa yang keracunan. Maka jumlah siswa yang keracunan itu dianggap tidak signifikan. Loh, nyawa 200 siswa kok dianggap tidak signifikan, ini gimana? Lah mau bagaimanapun kasus keracunan baik ringan atau berat, sithik opo akeh, satuan puluhan ratusan hingga ribuan nggak boleh dipresentasikan begitu, dibandingkan nggak boleh. Nyawa satu orang itu menjadi masalah. Mana nih Opung Luhut, penasihat presiden yang suka membangga-banggakan dampak dari program ini. Ini sudah banyak terjadi keracunan di banyak wilayah. Apa ya tetap dimaklumi? Coba deh tanya ke para orang tua siswa yang jadi korban keracunan. Tanya mereka, kira-kira gimana suasana hati mereka itu? Rela nggak anaknya keracunan ketika mendapatkan makan bergizi gratis? Om Begawan ini satu anak saja merasa pusing, lemes apalagi sampai muntah-muntah. Gegara MBG, itu saja bisa tak sebut proyek ini berbahaya. Satu anak saja loh. Mempolos pasti ingat nih, kata-kata atau kalimat iklan sebuah obat. Buat anak ini kok coba-coba. Dan itu memang benar. Apalagi program makan bergizi, maksudnya ke tubuh anak-anak loh itu. Nek pas aman ya gak masalah, tapi bila ada apa-apa gak bisa ditolerir harusnya. Andai presiden mau tahu, tidak sedikit loh orang tua lebih suka membawakan bekal makan sendiri dari rumah yang sudah benar-benar sehat. Daripada turut mengkonsumsi makan bergizi gratis dengan risiko keracunan karena masaknya barengan, ribuan. Gimana cara mengontrol higienisnya? Dan di beberapa peristiwa keracunan itu bukan merupakan kiriman makanan dari pertama loh. Sudah jalan beberapa waktu. Ya ini makin memprihatinkan. Meski sudah rutin yang namanya manusia terutama yang masak, kadang ada kilapnya. Ambil gula keliru, ambil garam keliru. Kan berbahaya karena mungkin capek, kerjanya malam sampai pagi dan sebagainya. Mau dibuat sistem bagaimanapun, potensi basi, tidak higienis, atau tiba-tiba bercampur sesuatu yang berbahaya tidak disengaja. Itu peluangnya pasti ada. Masakan itu berisiko. Dan harus disajikan pagi, artinya masaknya malam. Om Begawan percaya dan sangat yakin kasus keracunan MBG ini tidak diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oh enggak. Mau setuju atau tidak dengan program ini, termasuk yang bekerja di dapur.
yang nyiapin makanan, yang ngedrop makanan. Belas tidak mikir ke sana. Pikirannya ya selamat, aman, lancar, tidak terjadi apa-apa. Semua pasti menjaga standar dan kualitasnya. Lu pernyataan Pak Prabowo tadi, kalau didengar para orang tua, apalagi yang anaknya menerima MBK, yo marahi jantungan iso copot. Nyebut yang keracunan paling 0,05%. Walah. Lah 0,05% dari jutaan anak kan ya repot nih. Para menteri, penasihat khusus, utusan khusus, wakil menteri atau pejabat negara. Apa anak-anak mereka pada menerima program makan bergizi? Yakin mereka tidak dibawain bekal dari rumah? Siap sama risiko dengan anak-anak yang lain? Pasti enggak. Sekarang tak tanya, tidak usah ke orang tua yang enggak milih Pak Prabowo. Buat para pendukung pemerintah saja, yang kebetulan anaknya masih sekolah. Dan untuk makan bergizi. Dengan banyaknya kasus keracunan, kira-kira kalian was-was enggak? Khawatir enggak? Rodok-rodok sumelang nih anak ini ikut keracunan. Ada yang basi, ada yang ada ulatnya, ada yang beracun, oh bahaya nih. Begitu pernah baca ada peristiwa keracunan EBG dimanapun itu wilayahnya. Mau di Kalimantan, Sulawesi atau Aceh. Kalian bisa tenang, yang di Jawa misalnya. Orang kepikiran saja wis ampuh. Lho nek ngene aku ya kepikiran loh. Putuku nanti kalau dapat makan bergizi gratis atau tonggoku, ponakan atau ya perasaan-perasaan begitulah. Apa yang nggak coba dipahami semua Pak Prabowo saat pikiran para orang tua yang was-was untuk anak-anaknya yang mendapatkan makan bergizi gratis. Dalam sebulan kejadian keracunan, Om Begawan lupa nih daerah mana aja. Itu salah satu korbannya itu Pak Kepala Sekolahnya loh. Pasti ada yang mikir nih, loh kok bisa? Memang kepala sekolah untuk jatah makan bergizi? Ya enggak. Memang ada kebijakan sekolah, ada guru yang tugasnya nyicipi, merasakan jatah makan bergizi. Seperti yang Om Begawan usulkan di ngompol-ngompol yang lalu. Dan itu seperti pesan di ngompol. Sebelum program ini jalan, kebetulan guru piket nyicipi gak ada. Sedang tugas luar, nah, akhirnya kepala sekolah sendiri yang gantiin. Dia nyukuil daging ayamnya pas dimplok. Dimakan rasanya hambar alias tawar. Menurutnya belum masuk kategori basi. Namun pas dibagi-bagi, beberapa siswa komplain atas daging ayam yang menurutnya agak gimana gitu rasanya. Serta soto sebagai sayur yang menurut mereka wis basi, jebul wis kecut alias masa, berarti kan tidak layak konsumsi. Loh kalau kayak gini ini gimana coba? Mau negara kita ini? Apa mereka pada keracunan? Mendapat ganti rugi yang keracunan? Pasti enggak tahu. Negara paling dalihnya ya kalian dapat makan bergizi itu gratis loh. Masa nek dilalah ramen neri minta ganti rugi. Wow, lah cilokon rakyatnya. Bagi Om Begawan ya harusnya begitu. BGN ngasih asuransi pada penerima program. Artinya apa? Ada semacam jaminan. Uang untuk program MBK tepat sasaran serta tidak merugikan. Dan kalau jadi korban keracunan, sesuai itu rugi material dan imaterial. Contoh rugi material, misalnya dia tidak masuk sekolah. Berarti dia tidak menerima hak untuk belajar. Sementara kawan-kawannya masih tetap dapat belajar. Siswa rugi karena tidak masuk sekolah. Padahal guru sudah dibayar pemerintah. Rugi imaterial apa? Perasaan takut, was-was. Bahkan mungkin trauma, besok gah makan. Makanan bergizi yang gratis dari pemerintah ini. Ya membahayakan. Kan ngono akhirnya. Perasaan khawatir tidak tenang. Melu kepikiran yang sebenarnya tidak jadi beban pikiran siswa. Itu merugikan loh. Jadi negara mesti ganti secara imaterial juga kalau terjadi peristiwa siswa keracunan dan sebagainya. Nah, Om Begawan belum cerita ini. Omongannya Pak Prabowo tadi. Itu disampaikan waktu rapat kabinet. Intinya ngomong soal keberhasilan MPG. MPG yang sudah 99% sukses. Itu perkara target penerima. Itu kata siapa? Ya kata Pak Prabowo. Awal Juni akan ada 4 juta penerima. Akhir Juni 6 juta. Akhir Agustus 22 juta.
sampai November nanti bakal 82,9 juta. Ngono kuwi penting apa, Jar? Pentingnya di mana? Apakah itu sebuah prestasi? Dalam ukuran ngompol, soal jumlah penerima itu perkara sepele. Artinya apa? Yang dimaui Pak Prabowo itu bukan sebuah effort, bukan kerja keras, usaha yang sungguh-sungguh, belas orang. Target begituan itu persis bagiin bansos itu loh. Kirim BLT, bagi sembako dan sejenisnya. Sepanjang ada duit, ada yang ngirim, ada yang bagiin, ketercapaian ya gampang. Keberhasilan program pemerintah yang sekedar ngabisin duit itu bukan keberhasilan namanya. Ukurannya keberhasilan mestinya nggak di situ, Bos. Di program MBG ini, bila beneran mau dikasih indikator keberhasilan, yang paling utama ya soal zero accident. Keracunan, indikator lain itu harus diletakkan di urutan berikutnya. Keselamatan jiwa seorang nyawa manusia itu berada di atas segala-galanya. Setelah benar-benar gak ada yang kena mendem keracunan di MBG, baru urutan berikutnya yakni benar-benar bergizi. Kalau program itu ada yang keracunan itu gagal. Kan programnya saja makan bergizi gratis. Jadi perbaikan gizi anak-anak itu ada hasilnya. Setelah makan bergizi itu jadi sehat, jadi giat belajar dan sebagainya. Jangan sampai setahun kemudian banyak siswa malah obesitas, kelemon, kegemukan. Itu tandanya program gagal. Banyak orang malas belajar dan sebagainya. Waktu belajar terganggu dan sebagainya. Atau sewaktu diteliti, anak jadi ngantukan tiap siang. Berarti program ini keliru. Setelah dua indikator itu bisa diukur, silahkan menempatkan indikator lain di urutan berikutnya. Monggo saja. Kayak tingkat kecerdasan siswa meningkat misalnya. Itu diteliti. Kesehatan anak makin baik. Berkurangnya siswa yang sakit. Anak-anak berprestasi tambah banyak. Kenakalan anak berkurang. Nah, sapi turut. Bukan tiba-tiba ada kabar siswa keracunan karena makan bergizi gratis. Ini sebuah masalah, ini kegagalan. Iya toh? Jadi yang harus kita pikirkan benar-benar. Tapi bagaimana kita mau menempatkan indikator nol keracunan? Tidak ada masalah keracunan. Lah presiden ngukur kejadian kok pakai persentase, bubar. Iki nyawa loh Pak. Bukan hitung benek. Hitung palidi, sing tidak ada kaitannya sama keselamatan jiwa. Kalau ngitung benda mati ini nyawa. Lah itu orang dekat presiden yang sering bareng itu boyo dikasih tahu. Satu nyawa manusia itu harus benar-benar berharga bagi bangsa ini. Apalagi kalau sampai hilang nyawa gara-gara program pemerintah karena keracunan makan bergizi gratis. Wah ini fatal. Nek beneran sampai kedaden, iso tak bedah sak amblek-amblek ini masalah program. Atau sak jeru-jeru ini tenan ini. Nah, pernyataan tadi wae yang mengkalkulasi nyawa manusia dengan persentase memperlihatkan Pak Prabowo nganggap siswa sekolah hanya sekedar angka, bukan manusia. Nggak boleh atau dilarang. Pikiran presiden gitu boleh. Memang tidak ada undang-undang atau landasan hukum yang bisa menjerat presiden atas pernyataan yang dilontarkan tadi. Tapi itu kan berbahaya. Tetapi mau bagaimanapun, pendapatnya itu tidak meletakkan jiwa atau hidup seseorang itu memiliki arti serta benar-benar dilindungi sama negara. Satu nyawa berarti bagi negara. Dan jangan pernah coba-coba ada korban lalu berdalih sudah takdir Tuhan. Jangan. Begawan berdoa dan berharap tidak ada kejadian begitu. Andai pun ada, jangan sampai Pak Prabowo kepala BGN, Mendikdasmen, apalagi juru bicara berkomentar sudah takdirnya meninggal. Oh jangan, ini bahaya, tenan ini. Oh saya tahu del-udel. Di ngomong. Nah sejak program ini dijalankan hingga sekarang, saran Begawan konkret loh. Ya udahlah, dievaluasi, bubarkan atau hentikan program ini. Manfaatnya kecil banget, tidak signifikan sama effort besar yang dikeluarkan pemerintah. Dana yang besar hasilnya tidak ada. Dan dalam 2 minggu terakhir banyak banget loh kejadian keracunan MBG ini. Korban siswa banyak banget, kasihan mereka. Pada 21 April siswa madrasah
Alayah Negeri Cianjur, Jawa Barat mengalami gejala pusing, mual dan muntah setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis. Ada 21 anak yang dilarikan ke puskesmas serta Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur serta Rumah Sakit Bayangkara. 2 hari kemudian giliran puluhan siswa SD Negeri 33 Kasiputih Kabupaten Bombana pada mual dan muntah. Penyebabnya apa? Ayam yang dikonsumsi katanya sudah busuk. Nah, piye kalau gitu? Siapa yang mengawasi? Siapa yang bertanggung jawab? Sehari kemudian giliran keracunan makan bergizi muncul di Sekolah Dasar Negeri Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Untung di Wonorejo itu enggak banyak korban, cuma 2 siswa dan 1 guru. Mungkin yang lain membawi, ternyata wis gak layak makan terus gak dimakan. Gak tahu juga itu. Yang nekat konsumsi itu ya mergo urung sarapan mungkin. Lalu langsung habisin aja, ya, mual. Ya, jadi ya malah gawe huwek-huwek kan itu. Nah, terus hari pertama Mei, bulan ini, pas hari buruh, puluhan siswa TK, SD, dan SMP di Tasikmalaya mengalami gejala yang sama. Jumlah yang keracunan itu puluhan, namun yang dilarikan ke puskesmas 24 siswa. Beberapa dirawat inap. Ada 1 siswa yang kemudian dirujuk ke rumah sakit. Artinya apa? Bahaya. Di hari yang sama pula ada ratusan siswa di SMP Negeri 35 Bandung terindikasi gejala keracunan juga. Dari 30 kelas, 20 kelas terdapat 20 kelas terdapat siswa yang mual dan muntah-muntah. Kalau data di media yang mengalami sakit itu 342 anak. Wah, sekolah ini. Kemudian kemarin itu ada 64 siswa dari 5 sekolah di Pali mengalami seperti yang terjadi tadi. Mereka terpaksa ditangani oleh petugas medis. Baik dari rumah sakit hingga dinas kesehatan. Laki ini gimana ini? Apa orang tua nggak was-was? Loh, dari yang tak uraikan kejadian 2 minggu ini, sing keracunan sudah 400 siswa. Lah kok tadi presiden nganggapnya cuma 200? Itu yang kasih info siapa sih? Terus juga Pak Presiden bilang yang dirawat di rumah sakit 5 anak. Lebih Pak. Andai tak sambung sama data sejak Januari, mulai program ini jalan. Makin panjang. Daftar keracunan akibat makan bergizi gratis. Sembuh lah. Kabeh-kabeh kok dianggap berhasil. Raentuk gagal. Dan besok katanya Bill Gates, seorang tokoh di bidang teknologi, mau datang ke Indonesia. Jadi ini mau ngasih penghargaan buat orang makan program bergizi gratis secara pribadi, Begawan. Ora yakin. Besok kita buktikan saja. Nek ora terbukti ya wes sembuh. Tak kupas tuntas di ngomong. Tenan, tunggu saja apa yang terjadi. Ya ini semoga Pak Prabowo bisa mengevaluasi dan menerima masukan. Melihat apa yang terjadi di lapangan. Kasihan Pak orang tua yang harusnya ikut seneng jadi was-was. Gitu ya, jangan salah paham. Ini masukan pendapat dari Begawan. Jangan meninggalkan kewaspadaan bagi anak-anak kita yang sekolah. Ya, salam Begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.